Semua, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat ya, gitu ya. Sebelum kita masuk materi, Bapak Ibu, karena materi pada hari ini adalah terkait apa namanya optimalisasi laptop dan MacBook. Sebelum itu, apakah Bapak Ibu ada kendala terkait dari pertemuan pertama hingga pencarian referensi kemarin? Ada kesulitan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Mbak, mau tanya Mbak, Boleh, Ibu. ini kan kemarin kata kuncinya itu kan yang muncul di Scopus hanya 3. Apakah memang belum banyak yang menggunakan atau gimana ya? Oke. Nah, kata kuncinya kalau boleh tahu apa Ibu? Assembler Edu, Kak. Assembler Edu itu sebagai temuan Ibu ya. Mbak boleh nanya, Boleh sekali Ibu. Gini Mbak, jadi kan kemarin itu saya coba cari keyword etnomatematik kan, karena memang penelitian saya ke arah situ. Mm. Tetapi banyak yang bahas tema itu adalah artikel-artikel dari Indonesia sendiri gitu. Tapi memang terbitnya di Scopus. Gitu. Tapi penulis Indonesia rata-rata gitu. Mm. Itu gimana Mbak? Boleh juga Ibu. Kan yang penting adalah dia berada di jurnal Q1 atau Q2 gitu Ibu. Jadi nggak masalah ya? Iya, tapi nanti apa namanya yang penting adalah dukungan dari referensi lain juga. Jadi kan Ibu tidak hanya terbatas, mungkin keyword satu itu yang Ibu temukan Ya. ada di Jurnal Indonesia dan sudah terindeks Mm-mm. di Scopus atau mungkin Iya. penulisnya adalah orang Indonesia. Itu tidak menjadi masalah. Nanti keyword yang lainnya tentunya akan kita seleksi lagi, kita pilih lagi itu eh, yang diambil dari Q1, Q2 yang umum, mungkin juga penulisnya dari luar juga, begitu Ibu, bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan Ibu kita mendapatkan referensi yang teman kita sendiri gitu, maksudnya lingkungan wilayah Indonesia sendiri itu tidak menjadi menutup kemungkinan gitu. Ya baik Itu Mbak, boleh. terima kasih. Jadi sami-sami Ibu yang penting adalah dilihat dari artikel itu terindeks di jurnal mana, Q1 atau Q2, begitu nggih, Ibu? Oke. Baik, Bapak Ibu yang lain, apakah mengalami kendala juga dalam pencarian referensi? Ya, baik. Selamat datang Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini, gitu nggih. Nah, untuk malam hari ini mohon izin saya sendirian Bapak Ibu. Karena Mas Novan biasanya di hari Kamis dijadwalkan untuk mengisi webinar 99. Nah, semoga Bapak Ibu semangatnya juga tetap terjaga ya sampai nanti di pertemuan ke-8. Kemudian Bapak Ibu, materi pada hari ini adalah optimalisasi laptop dan MacBook. Yang mana malam hari ini alangkah baiknya kita akan mulai dengan langsung praktik Bapak Ibu. Kemudian nanti batasnya adalah sampai setengah 9 kita akan praktik langsung. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti menampilkan share screen gitu nggih untuk melihat gitu apakah laptopnya Bapak Ibu sudah ada Mendeley, kemudian ada Grammarly langsung yang dipasangkan lewat Word-nya. Nah, selanjutnya nanti sampai setengah 9 saja Bapak Ibu karena nanti mohon izin setelah setengah 9 saya akan menyampaikan sedikit tools dan cara penggunaannya. Begitu nggih. Nah, untuk yang pertama tadi saya sudah share link dari Mendeley maupun Grammarly khusus Word. Apakah Bapak Ibu sudah menerima lewat grup? Sudah, sudah Mbak. Sudah nggih? Sudah nggih Ibu? Baik. Nah, ini di antara Bapak Ibu ada yang mau langsung praktek? Mau mengawali, siapa yang mau mengawali untuk praktek? Oh Mbak, saya mau tanya, kan saya pakai Max ya. Kemarin sudah mendownload, tapi pakai Mendeley referensi itu loh. Iya, Eh, tidak menjadi masalah Ibu. Karena memang MacBook sekarang lebih cenderung supportnya ke reference manager. Jadi Ibu bisa pilih salah satu. Kalau sudah reference saja Ibu, gitu. Oke, baik. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya Grammarly mungkin Ibu.
Grammarly sudah saya download juga, tapi eh, masuknya di Word saya belum belum tahu ya Mbak. Udah masuk atau belum? Oke, baik. Boleh mungkin di share screen Ibu? Eh, ini ya, bentar ya. Izin ya Kak. Siap. Monggo di share screen dulu. Kelihatan tidak ya Kak? Sebentar. Belum? Oh, belum. Belum terlihat, nggih. Oke, baru nampak. Nah, ini yang Ibu pasang adalah Grammarly untuk desktop, tapi tidak menjadi masalah. Ibu klik Got It dulu. Oke. Oke, kita cek Sudah Kak. dulu. Terus Oh, Word, buka Word. atau buka Word aja langsung, ya. Ya, blank dokumen, boleh. Kemudian Ibu klik pada bagian sebelah kanan ada Add-in. Ada add-in sebelah kanan. Oh, Ya, sebelah kotakan kanan. 4 itu, betul. Ini Mhm. Mohon izin ada di tools di bagian sebelah kirinya editor. editor. Ini ya Mbak. Ya. Ya, betul. Oke. Nah, silahkan diklik. Ya. Kemudian Ibu klik More Add-in. Ini Mhm. Oke, betul. Lalu di bagian kolom search, sebelah kiri atas, ya, sebelah kiri atas, cari apa? ya, cari Grammarly. Grammarly. G, R, M, M, M-nya 2, Ibu. Ya. Ah, Ini Kak. yes, klik search. Oke, silahkan klik add-nya. Continue. Ya. Oke, sudah terpasang. Nah, Ini Grammarly. go it diklik Kak. Oh, got it, betul. Oh, Ya. Nah, di sebelah kanan itu, di sebelah kanannya editor, itu ada Open Grammarly. Betul. oke. Nah, ini memudahkan Ibu. Jadi nantinya Ibu tidak harus membuka Grammarly desktop gitu, nggih. Oke. Nantinya Ibu tinggal login Grammarly, masukkan akun Ibu atau akun yang sudah premium. Jadi kalau di sini Grammarly itu aplikasinya gratis, namun nanti saat masuk Ibu bisa memilih eh, menggunakan yang standar, yang biasa. Kalau standar biasa ada batasannya biasanya Ibu. Oh, ini berarti pakai email Sign kita ya? in with Google, iya bisa. Kalau yang biasa pakai email Ibu. Oke. Kalau mau yang premium bisa berlangganan lewat Grammarly-nya langsung atau mungkin lewat e-commerce Ibu. Oh, nggak, baik, baik. Berarti nanti setelah itu tinggal di check in aja ya. Oke, betul, sign in. Betul, Ibu. Baik, baik Kak. Terima Hmm. kasih. Siap, sama-sama Ya, Ibu. izin stop share ya. Oke, monggo. Terima Saya kasih, juga, Ibu. Mbak Baik. Wiwi. Itu saya lagi Mbak Wiwi. Saya dituntun juga Mbak Oke, Wiwi. siap. Yang pertama, yang kedua mungkin Bu Nuraini dulu ya, Ibu Iya, LPA. Oh, Ya, iya. iya, silahkan Ibu Nuraini untuk share screen. share ya. Oke. Oke, nah ini Ibu menggunakan menggunakan Windows ya. Langkah Hmm. baiknya Ibu mendownload. Ibu sudah punya Mendeley desktop, nggih? Iya, Sudah punya. Boleh iya. diklik di bagian Word-nya, klik References Ibu. Sebelah Di kanan Mendel, layout, di Word-nya Ibu. oh, dia. Mhm. Ya, blank dokumen. Kemudian klik References. Ini sebentar ya. Di mana sekarang? Ya, sejajar dengan tulisan file ada di sebelah tengah-tengah, sebelah kanannya layout. Ya, Ya, ini. References, klik. Oke. Nah, di sini tampilan ini menunjukkan bahwa Mendeley-nya belum muncul di Word-nya Ibu. Gitu. Oh, Nah, ya. silahkan Ibu bisa close dulu Word-nya. Silahkan di close Word-nya. Di close ya. Oke, betul. Atau dikecilkan saja. Di close saja, Di close karena saja. pemasangannya perlu, ya. Kemudian Ibu sekarang buka Mendeley. Mhm.
Oke, sip. Nah, sekarang Ibu ke bagian kiri atas ada tulisan tools. Ya. Ya, betul. Klik install Microsoft Word plugin. Install. Microsoft Word plugin. Ini ya. Yes, betul sekali Ibu. Klik. Microsoft Word plugin. Betul. Ya. Oke. 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 Nah, kemudian silahkan buka lagi Word-nya. Ibu kembali ke Word. Oke. Ibu buka Word. Ya. Kemudian ke referensis lagi. Nah, tampilannya akan beda ya Bu ya dari yang tadi. Sekarang sudah Iya. ada tulisan Open Mendeley, ada Ini ya. search citation. Nah, itu menunjukkan bahwa Mendeley-nya sudah terhubung dengan Word gitu Ibu. Ya. Ya, untuk yang kedua adalah Grammarly Ibu. Ibu Ya. sudah mempunyai Grammarly yang langsung terpasang di Word-nya. Tunggu sebentar ya, saya buka. Saya Bo- tutup dulu ini ya, atau di Ya, di close aja itu Ibu Word-nya. Boleh. Nggak ada. Oke, coba klik New Document saja Ibu. ya, New new. Document, ya. Oke. Ke, oh, gini aja. Ibu tadi Hmm. sudah membuka drive kita. Di situ ada Grammarly Ads di sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas. Sebelah kanannya WhatsApp atasnya. Nah, Sebelah kiri kanan. Ibu ada Google Drive. Ibu tadi sudah membuka ya. Ini ya, Klik aja. Ibu download dari punya kami aja. Download Ibu. ya, di Mhm. download ya. Betul. Ya, ditunggu dulu. Kalau mengambil dari drive memang cukup lama. Hmm. Oke, atau coba klik sebelahnya Ibu, sebelah kanannya ada tulisan Google Drive. Nah, silahkan klik download anyway ini. Betul. Klik download anyway. Udah. Sudah nggih, baru loading, tapi dahulu tunggu. Oke, ditunggu sebentar. Sudah Ibu klik nggih tadi? Ya, Nggih. Oke. Nah, sudah oh terdownload iya, di sebelah kanan. ya. Saya nggak keluar ya Mbak Biwi. Oh, Ibu, Ini ya, sebentar nggih. Ibu close sebelum Ibu klik Grammarly-nya, Ibu close dulu Word-nya. saya. Word-nya Ibu. Word-nya Ibu. Siapa nih? Ibu Oh, Nurani. ditutup dulu fotonya. Betul Ibu. Ditutup dulu Word-nya. Jadi Ya sudah. penginstalan Mendeley sama Grammarly harus ditutup dulu Word-nya. Kita Oh klik iya, Grammarly-nya. Nah, Oke, get started. get started Get ya. started, ya. Kemudian langsung install dua-duanya saja Ibu. Oke. Ini ya, dua-duanya ya. Yes, betul. Klik install. Ditunggu dulu prosesnya. Alright, finish Ibu. Klik finish. Oke, Oke, sekarang Ibu kembali membuka Word-nya untuk pengecekan. ya, benar. Oke. Sip. Nah,
Oke, Ya, di sebelah kanan sudah ada Open Grammarly ya, ya. Bu ya. Coba Ibu Oke. klik referensi sekarang. Yes, betul. Nah, Mendeley-nya juga sudah terpasang. Jadi Ya. dua-duanya sudah ada di Hmm. Word-nya Ibu, gitu. Ya. Tinggal nanti Oke. yang Grammarly Ibu bisa masukkan akunnya, pribadi boleh, yang premium juga boleh Ibu. Gitu nggak? Karena maksudnya Pak Bibi. Ah, gini Bu, jadi akun yang pribadi itu yang belum atau belum pernah terdaftar di Grammarly yang premium itu biasanya memang menggunakan standar. Jadi ada Hmm. beberapa tools nanti yang terbatas gitu, berbeda dengan yang premium. Nanti Hmm. akan saya jabarkan di Oh iya iya. setelah Oke. ini gitu ya, setelah Bapak Ibu Iya. sudah melakukan penginstalan semuanya. Iya. Dan Oke. ya, terima kasih Mbak Bibi. Yeay, sami-sami Ibu Nuraini. Iya. Untuk selanjutnya Ibu Elvira, monggo Ibu Elvira. Ibu Nuraini bisa stop sharing ya. Stop. Oh iya oke. Oke, Oke. makasih Mbak Mong- Wibi. Sama-sama Ibu. Monggo Ibu bisa di share screen. Oke, sembari menunggu Ibu. Nah, Ibu mohon izin Ibu Elvira untuk Ya. s- share screen. Pastikan Hmm. Ibu klik share, kemudian langsung pilihnya di bagian sebelah kiri atas itu ada screen, entire screen. Nanti langsung share aja Ibu. Jadi tidak pilih yang per dokumen. Di sebelah mana, Dek? Di close dulu, saya stop sharing Oke. dulu, stop share di Zoom-nya Ibu, ya. Nah, Kemudian klik share, ya. 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 Langsung klik lagi share-nya. Oh, Ibu masih pilih dokumen ini sepertinya. Oh, enggak, udah beda. Oke, siap Ibu. Nah, Ibu sudah mengunduh dari grup kita. Hmm. Oke, Grammarly-nya juga sudah terpasang di sebelah kanan. Ya. Keren nih, Bu Elvira sudah ada nih di sebelah Nah, kanan. Mendeley sini. Mendeley-nya juga sudah ada. Mantap sekali, Cuma Ibu. ya saya bingung tuh Mbak, di sini di apa sini ada paper poll. Ah, itu Masuk yang mana paper poll itu katanya? penambahan dari Ibu. Jadi Oh, itu ada add-in lagi oh, AI namanya Paperpot, ada oh, ya. Turnitin. Nah, ini ada satu lagi Grammarly gitu ya. Nah, yang kita gunakan adalah Grammarly dan Mendeley dulu, Ibu, Gitu. gitu. Jadi kalau dibandingkan duanya antara paper poll sama Grammarly mana lebih bagus? Paperpot Kan sama fungsinya Grammarly sama gitu ya. fungsinya hampir sama, Ibu, Nah, gitu. Nggih. Tapi kalau Grammarly itu lebih nanti akan membantu dalam memperbaiki struktur kalimat bahasa Inggrisnya, Ibu, kayak gitu. Iya, mantap Ibu, sudah terpasang udah dua-duanya. ya, ya, aman ya Oke, berarti. aman. Ya, makasih. Lanjut Ibu, terima Yes. kasih. Oke, selanjutnya tadi ada Ibu Noveri yang raise hand. Bagaimana Ibu? Iya, Iya, bagaimana? eh, tadi saya tuh sudah mengikuti langkah yang sampai install finish. Ketika membuka Word-nya nggak muncul. Oh, boleh di share screen dulu. Oh gitu, oke. Oke, monggo share screen dulu. Saya share screen-nya yang mana? Yang screen, oh ini. Ya, langsung share, kemudian klik share, kemudian klik share lagi. Oke, sip. Tadi sudah dalam proses mendownload ya, Bu ya? Iya, ini kan sudah ada. Oke, coba diklik. Saya klik. Get started. Install. Oke, Microsoft Application Running. Nah, ini Word-nya sedang terbuka ini, Bu. Oke dulu. Betul. Nggak ada Word yang terbuka itu. Nah, kalau kayak gini biasanya coba di finish dulu aja. Finish. Oke. Kemudian Ibu sekarang buka Word dulu. Oke, buka Word. Udah. Oke, coba klik referensi sih, Bu. Ini Mendeley-nya. bawaan sudah ada untuk yang Mendeley-nya sudah ada, nggih. ya. Oke. Klik Home. Hmm. Oh, oke. Coba klik Add in di sebelah kanan, pojok kanan itu, Ibu.
Ini ya, Oke, coba kita pakai cara itu dulu aja. Kemudian more add in. mau add in. Oke. Kemudian klik bagian search, Ibu tuliskan Grammarly gitu. Gram, oke, search. Ini nggak ada. Oke, berarti memang solusinya adalah Ibu perlu merestart laptopnya dulu, Hmm. kemudian baru menginstal Grammarly-nya tadi, gitu. Coba di close. Terus Oke. semuanya ini ya. Iya, betul. Ini terlalu banyak yang dibuka kali ya. Oke, coba ini Google Chrome atau Microsoft Edge-nya ditutup dulu. Oke, ditutup. Ini juga ditutup. Nah, sekarang coba Ibu buka di bagian folder download. Oke, Heeh. Klik kanan, coba lagi nggih. Get started, install. Oh iya, please restart any running words. Iya, betul Ibu. Jadi ini Ibu perlu lebih baiknya memang merestart laptopnya dulu, Mhm. baru nanti bisa install ulang Ibu. Untuk Grammarly-nya saja. Namun Berarti kemungkinan Ibu akan terlog out gitu nggih di Zoom ini. ya, Ya, jadi nggak apa, monggo. saya ini dulu aja nanti nggak apa, saya akan masuk lagi. Oh, Jeh, boleh Bu. Ya Nanti bisa. atau mungkin pakai satu device dulu, Hmm. kemudian sambil menunggu kan sambil mendengarkan dengan device yang lain. Iya, Monggo Ibu bisa digunakan. bentar. Ya, terima kasih Mbak Wiwi. Sami-sami Ibu. Baik, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau share screen lagi untuk penginstalan Mendeley maupun Grammarly? Atau Bapak Ibu sudah mencoba untuk penginstalannya? Ibu Rasdiana, bagaimana? Ini masih mendownload, Bu, di Oh ya, boleh sambil di share screen kan saja Ibu. Jadi langsung kita bantu. Pers. Oke. Oke, klik tetap download Ibu. Ya, ditunggu dulu. Oke, masih loading Ibu, mohon ditunggu. Iya. Ya, Untuk Mendeley-nya Ibu sudah mendownload atau sudah punya? sudah punya. Oh, sudah punya, baik. Nah, ini Grammarly-nya tadi ke download 2 kali ternyata. Oke. Oke, silakan Ibu klik Grammarly-nya. Kemudian run, get started, install. Finish. Oke, silahkan Ibu bisa buka Word-nya. Word kosong juga boleh atau file Ibu juga nggak apa-apa. Hanya untuk mengecek saja. Ini terus. Ya, silahkan buka Word-nya Ibu. Cek-cek Ibu Rasdiana. Halo? Halo Ibu? Bapak Ibu, suara saya apakah
eh, terdengar dengan jelas? Jelas, Mbak. Ya, Ah, jelas, Mbak. oke, baik. Alhamdulillah. Oh, ini Ibu Rasdiana bergabung kembali. Putus. Iya, Ibu, tidak menjadi masalah. Monggo Ibu bisa di-share screen lagi, kemudian bisa buka Word-nya untuk melakukan pengecekan. Oke, Grammarly di sebelah kanan, Open Grammarly warna hijau, sudah terpasang. Ya. Oke. Kemudian di bagian referensi, Ibu boleh diklik. Oke, sip. Nah, ini juga Mendeley-nya sudah terpasang juga. Oke, dua-duanya sudah ada di laptopnya atau di Word-nya Ibu. Oke, tidak ada kendala atau masalah begitu, ya? Ya. Baik, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Resdiana. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain, monggo bisa di-share screen kan untuk penginstalan Mendeley maupun Grammarly-nya. Mbak Oke, Bibi, iya Ibu. punya saya sudah setelah restart tadi sudah muncul Open Grammarly-nya. Saya mau Iya. nanya untuk yang Mendeley itu loh, itu kan ada dua versi ya. Oke, Ada yang betul. desktop sama yang reference ya kalau nggak Betul salah. Ibu. Nah itu sebenarnya mana sih yang dipakai itu gitu loh. Oke, baik. Mohon izin kalau kami memang menggunakan Mendeley Desktop, masih menggunakan Mendeley Desktop. Alasannya adalah memang pertama tampilannya lebih sederhana, kemudian yang kedua itu lebih mudah digunakan secara offline. Kalau Mendeley References itu kan masih membutuhkan paket dan data atau WiFi gitu, nggih. Nah, kamu kalau Mendeley Desktop karena dokumen atau semua file itu nanti akan tersimpan di dalam laptop Ibu. Biasanya akan lebih mudah dalam mengaksesnya secara offline begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ibu bisa milih. Kalau ternyata ibu nyamannya menggunakan reference begitu ya, monggo bisa dilakukan menggunakan reference manager. Itu kami membantu nanti ibu bisa mengcompare kalau misalnya ibu sudah punya reference manager itu bisa mengcompare mana penggunaan Mendeley Desktop mana yang lebih enak Mendeley Desktop atau reference manager begitu ibu. Oh iya, makasih Mbak Bibi. Soalnya saya Nggih. juga pakai yang desktop. Oh iya, alhamdulillah. Nggih, lebih enak ya Bu ya. Iya, ya karena sudah familiar juga. Nggih, betul Ibu. Nanti banyak kemudahannya. Walaupun memang kalau di Mendeley sekarang untuk desktop sudah tidak terupdate, cuman masih bisa digunakan begitu Ibu. Iya. Iya. Makasih. Nggih, sami-sami Ibu. Oke. Mbak, saya kok nggak bisa Mendeley-nya, Mbak ya. Boleh dicoba di share screen kan Ibu. Nanti klik share, kemudian share lagi. Oke. Yang mana Ibu? Share lagi. Nah, mana nih? Nggak bisa apa ngedownload Mendeley-nya, Mbak. Oke, coba Ibu sudah klik Mendeley yang di sebelah atas. Yang di Ini, atas. Oke, kita klik. nah, kayak gini Oh, tulisan. Ibu menggunakan MacBook ya? Iya, Ya. Kemudian klik bagian recommended for your system, Mendeley Desktop for Mac. Coba. jadi yang mana, Mbak, diklik ini? Yang ini, yang tengah Ibu. Mendeley desktop ini, Mbak. Tengahnya lagi, turun lagi ke bawah. Yes, betul itu. Ya. Nggak jalan dia. Oke, kemudian sekarang Ibu klik nanti ke bagian eh, aplikasi ya biasanya untuk memindahkan, mendrag Mendeley-nya ke bagian aplikasi Ibu. Jadi gimana, Mbak? Klik download Bu. Eh, Ibu ke bagian download Bagian download atau bagian anak panah di atas itu, sebelah kanan atas. Ke sini kanan atas Ibu, kan ke atas, kanan atas. Oke, ada lagi ke atas lagi. atas lagi. Oke. Ini Sekarang jalan ke kanan, ke kanan. kanan. Turun sedikit, turun.
Nggih, ke kanan sedikit lagi. Ya, ada anak panah, betul. Klik Ibu. Ini Mbak. Sebelah kirinya. Ini kok salah jadinya Mbak. Oh, nggih, yang ini Enggak. Bu. Sebelah kanan. Iya, Saya ada tadi kan Pak di pojok buka kanan atas ada tulisan R. pojok kanan atas. Nggih, yang warna ungu. Ungu Recall. Ibu. Nggak ada Turun Mbak. lagi ke bawah Ibu. Oke, yes betul. Nah, sebelah Ini. kirinya. Sebelah kirinya yang ada anak panah itu kita klik. Betul, kita klik Iya, Ibu. ini Mbak. Nggak masuk. Ini laptopnya Ibu. Tampilan di kaminya hitam. Hitam. Oke, nah ini begini aja Ibu. Ibu biasanya menggunakan Mendeley apa? Reference Belum pernah sih Manager? Mbak, belum pernah. Oh, belum pernah. Oke, Mm-mm. kalau MacBook itu memang lebih supportnya ke Reference Manager. Oh gitu. Jadi kalau desktop memang kita bisa dipasangkan, bisa, namun ketika di pertengahan jalan kadang suka trouble. Oh Jadi gitu. nanti ini mungkin tidak perlu di-download, Ibu mendownloadnya menggunakan Mendeley Reference Manager saja, begitu. Oh gitu. Oke. Oke, Oke. gitu Ibu. Ini di tempat saya, Oke. share screen-nya Ibu blank, warna hitam, Oh gitu. tidak Warna nampak di hitam. saya, begitu nggih. Oh, di saya ada gambar jadi gimana? Gimana Ibu? Coba di stop sharing dulu. Stop share. Nggih, coba kemudian share lagi. Oke. Lalu di minimize coba Ibu, di minimize. Share. Mm-mm. Oh, jadi kecil Oh, banget. ini tadi Ibu apa namanya? Share screen-nya pilih apa namanya? Bukan entire screen ya. Oh, itu Jadi coba klik Finder-nya, Finder sebelah kiri atas. kiri atas yang mana Mbak sini? Ke atas Ibu. Nah, kalau hilang dia. Ini stop sharing dulu aja. Stop sharing. Ya, Oke. Kemudian klik share, lalu langsung share lagi. Oh, cek masih ya. tampilannya masih sama, nggih. Sama ya. Oke. Atau enggak cocok ininya Mbak ya untuk MacBook Mbak ya. Atau enggak nanti kita langsung, Ibu nanti coba saya bantu lewat telepon mungkin ya Ibu ya. Oke, oke. Nggih, ya. Nanti setelah Nanti ini aku Ibu. Mbak. Ini sudah muncul. Ibu coba klik pada bagian ke folder download Ibu, ke folder download Mana Mbak atas Mbak ya? yang di bawahnya Ibu. Set control submitting mouse. Gak ada Mbak download Sebelah kiri, kiri Ibu. kiri. Nggih, kiri lagi. Ini lagi gak Launchpad, turun. launchpad mungkin. Message, mail, FaceTime, message, Ya, notes. launchpad, nggih, klik. Ya, sekarang kita ke folder, geser ke kanan Ibu. Mm-mm. Yang Sini ke Mbak. kanan. Message, mail. Oke, atau begini aja, nanti saya bantu. Ya, itu dibantu dengan Ibu gesernya di ini, gesernya di atasnya ada titik itu. Maaf, ini loh Bu. Ini Bu. Klik Nggih. ini Ini loh. ya, ini ya. Ya. Ya, nah, geser sebelah kanannya Ibu ada titiknya. Nah, oke, ada nggak foldernya? Oh, tidak ada Ini folder. Mendeley ini bukan Mbak? Nah, ini Bu sudah menggunakan reference manager. Nah, Iya. gunakan ini saja. Oh Oke. gitu. Coba Ibu Oke. buka Word-nya sekarang. Word-nya ada di sebelah kanan, ya, betul. Buka yang blank dokumen saja, Yang blank dokumen. ya. Nah, kemudian ke bagian references.
Oke, Sudah. di sini Mendeley site-nya belum dimasukkan. Iya, Sekarang Ibu berpindah ke home lagi, boleh? Ke home. Om, nggak masuk oh, ya. sorry, ke insert Ibu. Ke Ya. insert. Kemudian ada get add in. Sebelah kanan sedikit. Ini Nah, Mbak, iya betul. masih muter-muter dia. Oke, boleh ditunggu dulu. Ibu klik pada bagian search-nya. Ya, pertama Ibu klik Mendeley Cheetah. Di mana Mbak ya Mendeley? Ibu di bagian search itu Ibu ketikkan Mendeley Cheetah. Oh, Oke, Cheetah. Oke, search Ibu. Nah, silahkan di-add. Klik add-nya langsung. Continue. ini Oke. Oke, sekarang get add in lagi. Lalu ke bagian search-nya lagi. Ibu ketikkan Grammarly. Diklik dulu Ibu oke ya. search Iya, Grammarly. Grammar M-nya 2, Grammarly. Grammar Grammarly. Oke. Hmm. L-Y, pakai enter atau search. Nah, sekarang Ibu add lagi. Ini, Continue. Ya, oke. Sip. Sekarang di Mendeley site-nya Ibu get started. Klik yang sebelah kanan itu, ada tulisan ini, get started yang di bawahnya. Ini open Grammarly. Nah, ini Grammarly-nya sudah terpasang. Sekarang ke Mendeley site-nya. Ini ada di sebelah ya, kanan. nggak kelihatan sih. Oh, Karena mohon ini, izin ini. Ini terlihat mboten nggih? Get started. berarti karena ininya Warna biru ketutup tuanya sama ini, Bu. Biru tua yang di ini Mbak. ya itu got it aja nggih. Eh, Kemudian oranye Ibu masuk, klik pada bagian references. references. Heeh. Itu Kemudian Mendeley yang Mendeley Site diklik. ini Mbak ya, ini. Oh, Nggih, merah nih betul. Mbak. Iya, betul. Kok Mendeley referensi Site sebelah. hilang lagi di ujung sih. Iya, Kadang masuk, betul. kadang enggak. Mendeley Cita. Kalau di sini terlihat, Ibu. Iya, tapi ini karena ketutup sama layarnya Oh, ini dia. karena layarnya zoom ya. Zoom ya, jadi ketutup dia. Oke. Kelihatan Ibu, sedikit. layarnya zoom itu di sebentar. Diklik bagian ada anak panahnya. Arahkan kursornya di anak panah. Jadi mana Mbak? Mana Oh, kadang kena dia. nggak bisa ya, Bu ya. Nah, oke. Iya. Nanti itu Tapi Mendeley udah Kita kelihatan klik sih ya, view, masuk tapi Bu. sedikit. Iya. ya Klik sudah, view. sudah. Klik Ya, view oke, Mbak. baik. Sekarang Ibu Ini Mbak. turun ke bawah. Klik Di, view terus gimana Mbak? nggak apa-apa Ibu. Sekarang Mm-mm. Ibu di bagian sebelah kanan itu, sebelah kanan Mm-mm. kertasnya itu kan ada Mendeley site-nya. Terlihat mboten nggih? Sebelah kanan bawah. Oh, sebentar. Stop share kok nggak ada tapi di sini. Oh, begini Ibu. Bentar nggih. Tapi tadi udah kelihatan di Gambarnya sini. gini. Nah, ini saya screenshotkan dulu Ibu. Oke. Coba Ibu ke kolom komentar Zoom-nya. Ya, Mana Mbak? ke kolom komentar sebentar saya kirimkan. Nah, di Zoom. Mm-mm. Oke. Nah, itu kan Zoom-nya ada di sebelah kanannya Ibu. Ya kan? Yang Iya, menutupi Word-nya itu. iya. Nah, itu silahkan Ibu klik 2 kali. Ini zoomnya Mbak. Oke. Zoom yang ada di sebelah kanan. Yang menutupi Word itu. Mau dia.
Oke, coba di stop sharing dulu aja, di stop sharing. Share ya. Nah, oke. Nanti saya pandu di sini ya, Bu ya. Ibu kembali ke Word, Word. nggih. Kemudian di Word itu di sebelah pojok kanan itu ada tulisan Mendeley. Ini kok ini. Get started ini, Mendel- Mbak. Ya, betul. Klik Ibu. Nanti Ibu Loading. diminta login. Nah, ini ada email, minta email dia, Mbak. Ya, Ibu masukkan pas username eh, atau email yang Ibu gunakan untuk Mendeley. Oh gitu. Emang beda, Mbak, dengan email biasa, Mbak? Dicoba dulu aja. Boleh. Biasanya kan memang menggunakan email biasa. Cuman Hmm. yang bedanya adalah passwordnya biasanya. Monggo bisa dicoba dulu. Iya. Continue gitu, Mbak ya. Nggih, masukkan passwordnya. Passwordnya sign in, Mbak ya. Betul, sign in. Tampilannya apakah muncul reference manager Ibu? Ada oil rep. Terus masih muter-muter dia, Mbak. Oh, masih muter-muter. Nggih, nggak apa-apa Ibu. Hmm. Terus tag tag author drop site ini apa nih? Boleh di share screen atau ya di share screen coba ke Zoom, terus kemudian share, klik share lagi. Zoom, share. Mm-mm. Oke, nah ini silahkan di skip aja Ibu. Jadi Ibu klik skip di mana, Mbak, yang di sebelah skipnya? kanan, yang di sebelah kanan. Ini Sosial. menutupi Zoom-nya ya? Iya. Ya, oke. Ya, memang tidak terlihat di Ibu. Silahkan bisa. Jadi ini untuk melihat saja. Jadi di Iya. Word-nya Ibu di sebelah kanan itu yang tadi tag the tour itu nanti Ya. silahkan di close hanya panduan saja. Oh, Yang gitu. penting adalah akun reference manajernya Ibu sudah masuk di Mendeley Site. Jadi Oh, nanti ketika Ibu mau menggunakan referensi atau citasi, Ibu gunakan Mendeley Site-nya tadi gitu Ibu ya. kasih, Mbak. Nggih, sami-sami Ibu. Jadi untuk Mendeley dan Grammarly sudah terpasang di laptopnya Ibu. Oke, terima kasih. Nggih, sami-sami Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau share screen lagi untuk penginstalan Mendeley maupun Grammarly? Mbak, mau tanya Mbak, Boleh, Bu. misalkan Mendeley saya diganti yang biasa aja bisa nggak Mbak? Ini Em, soalnya saya biasanya pakai yang biasa, pakai laptop satunya. Kalau di Max eh, saya coba kok susah ya. ya. Oh ya, Ibu mau menggunakan Mendeley desktop. Iya, Oke. desktop aja. Di Mac Ibu atau? Di Max aja. Kalau yang satunya ini biasanya saya pakai Mendeley desktop. Oke, boleh Ibu. Coba share screen dulu Ibu. Kelihatan tidak Kak? Belum. Oke, Nih, ini sudah. Nah, Kok oke. Sip. ini Sekarang Ibu sudah mendownload Mendeley yang kita kirimkan? belum. Belum. Monggo di-download dulu kan yang Grammarly ada di Oh, Mitra. masuk. baik. Yang Ya, yang ini ya Kak? Nggih, betul. Grammarly. Mm-mm. Klik ya, betul. Oke, klik coba Kak. Nggih, silahkan di-drag Mendeley desktopnya ke application. Replace. Oke. Terus Coba ke launchpad-nya.
Ini di close. Iya, di close. Sekarang kita ke setting aja. Oh, Sekarang ke setting, ke launchpad, kemudian oh ya ke setting. ini. Nih. Settingnya mana Kak? Oh, setting. Hmm, yang sebelah kirinya, sebelah kiri. Ini. Ini Word-nya. eh, di Kita ke ininya launchpad ini. ke Yang setting, ke bagian settingnya Kak. Setting ini. MacBook-nya. Oke, kita klik. Yang sistem setting ini. Iya, betul, sistem setting. Kemudian ke bagian privacy and security. Privasi ini. Yes, betul. Turun ke bawah. Oke. Oke, kalau di sini nggak ada, berarti silahkan ke bagian launchpad lagi. Ini di close saja, privacy and security. Ha-ha. Kemudian ke Mendeley sekarang, yang tadi. Yang ini. Betul. Klik kanan, Oh, klik kanan. di oke kan? Ya, di launchpad-nya. Di launchpad, klik kanan. Mm-mm. Klik kanan. Klik kanan tadi sudah nggih. Ini udah. Show in Finder, Kak, coba. Oke, coba klik kanan, Kak. Atau Ini klik yang kanan. double klik itu biasanya. Mendeley can be open, we can check mail software. Oke. Kembali ke setting, Kak. Coba. Di settingnya nggak muncul ya untuk pengaktifasi. Kembali ke setting. Apakah sudah muncul ke bagian ya, turun ke bawah. Oke, ini nggak ada. Turun ke bawah sedikit, Kak, pelan-pelan. Lalu application download from. Ya, ini Mendeley desktop, klik open anyway. Sorry. Yang mana, Kak? Bawahnya, Ini. ya betul. Oh, oh, Use password, silahkan masukkan password MacBook-nya kakak. ya. Sudah. Sudah ya? Open. Open, ya. Kita buka Mendeley-nya, Kak. Oh, di sini ininya. Iya, betul. Kok masih gerak-gerak ya, Kak? Oh, Oh iya, masih running, Kak. oh iya. Oke, Oh, sudah. Oke, sekarang kita kembali ke Launchpad lagi ini untuk nggak di close. di minimize saja. Oh, di Mm-mm, minimize. mm-mm. Silahkan, ini di bagian privacy security di close saja karena sudah selesai. Ya, Nih, silahkan ke Launchpad, kemudian ke bagian Mendeley. Nanti silahkan eh, klik dengan dua jari, klik kanan gitu. Oh, klik kanannya nggak bisa, Kak. oh, Klik. bisa. Klik kanan bisa. Oke, klik kanan. Oh, sama saja ya. Ya, Oke, kalau begitu ke Word coba, Kak. Ke Word, ke bagian referensi. Ke atas, ke bagian tools. tuh, Atas, Kak. Yang atas sendiri, paling atas sebelah kiri. bentar. Naik-naik. Ini, Ya, betul. Klik. Kemudian template and add-in, turun ke bawah. Nomor 2 paling bawah. Mm-mm. Kemudian klik gambar plus. ini, Mm-mm. Show optionnya kita klik. Word template-nya ganti ke all Word document. ini, Yang atasnya. ini. Ya, klik. Oh, dia nggak muncul. Oke, tadi coba ditutup dulu ini. Kembali ke tutup. Harusnya tadi di cancel ini, Kak. Cancel aja. Kita oke kan. Cancel aja. Heeh. Ini cancel. Itu tutup lagi. Ya, mohon maaf. Ke Launchpad, kemudian Kalau speed, ke Mendeley tadi. Kalau klik kanan di MacBook, kalau ini membuka ya. iya, coba Ke lagi. tools coba Kak. Oke.
Oke, boleh, Ini boleh. Ke Mendeley Desktop. Mm-mm. klik kanan, munculnya ini terus, Kak. Munculnya itu terus. Coba klik Tools, Kak. Oke, klik Terus, Tools. Install Microsoft Word plugin, coba. Microsoft Running and must close. Oh, oke, yes. Silahkan ditutup dulu Word-nya. oh ini oke. Ya, oke. Word-nya ditutup sudah ya. Udah. Silahkan klik Tools lagi ke atas. Tuh, Install Microsoft Word plugin. Klik. Oke. Coba ke Word sekarang, Kak. Word. Ya, oke, ke Word-nya. Ke references. Masih nggak bisa. nggak bisa. Hmm, Dari sebentar. kemarin saya tuh munculnya Mendeley Site terus. Ya, nggih, tadi harusnya tadi di Mendeley, di aplikasi Mendeley-nya. Oh, coba ke Launchpad lagi. Coba ke Launchpad, kita pakai cara lain. Launchpad ke Mendeley. Kalau klik kanan itu Klik kanan terbuka munculnya lagi ya. ini. Mm-mm. Kalau 3 jari, Sebentar coba saya pakai 3 jari. mm-mm. Oh, ini Kak, pakai 3 jari. Oh, Di Launchpad, di Launchpadnya. oh yang launchpad-nya ini Launchpadnya 3 jari. Oh, sama ya. sama. Oke, kalau hal ini mungkin coba nanti kita japrian aja ya Kak ya. Iya Kak. Berarti Iya, ini nggak masalah ada ini sama ini dalam satu nggak masalah, perusahaan. aman, aman. Kak, nanti cuma tinggal men-settingkan ini apa namanya add-in-nya saja. Jadi Iya, soalnya wordnya, kalau di Windows biasa pakai yang ini Mendeley Desktop. iya Tapi kalau betul. yang ini susah dari kemarin kan harusnya online terus kan kalau Ya yang offline betul. nggak bisa gitu. Iya. Suka. Jadi nanti kita coba ini japrian karena tadi harus pakai yang klik kanan tadi. Gitu Nggih, deh. nggih, Bisa. Mohon untuk bisa dikirimkan screenshotannya, Kak. nggih, Kak. Oke, siap. Karena tadi kalau mendelingnya sudah bisa digunakan, cuman untuk dihubungkan ke Word-nya saja yang belum. Iya. Ya, oke. Siap. Nanti bisa japring ya, gitu. Bapak Ibu yang lain, apakah ada kendala yang sama atau ada kesulitan dalam penginstalan Grammarly maupun Mendeley? Baik, sepertinya belum ada nggih. Jika memang belum ada, Bapak Ibu, mohon izin saya coba share screen penggunaan tools atau penggunaan atau tools-tools yang ada di Mendeley maupun di Grammarly begitu. Saya coba share screen dulu. Oke, yang pertama, Bapak Ibu, karena di sini saya menggunakan Windows nih. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memiliki Mendeley Desktop, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan apa namanya dokumen-dokumen referensi yang sudah Bapak Ibu kumpulkan melalui Scopus, SendDirect maupun Google Scholar. Itu pastikan Bapak Ibu referensi itu sudah Bapak Ibu buat dalam satu folder di laptopnya Bapak Ibu. Usahakan folder itu tidak disimpan di download ataupun di dokumen gitu ya. Usahakan simpan di lokal E, D ataupun F begitu, yang lain selain lokal C begitu. Lokal C seperti dokumen maupun download mohon untuk tidak disimpan di situ. Alasannya adalah untuk meminimalisir filenya Bapak Ibu terhapus ketika nanti laptop Bapak Ibu diharuskan untuk penginstalan ulang, instalasi ulang dan sebagainya. Jadi biar aman, pastikan pindahkan itu file-file itu pindahkan di lokal D, E atau F. Atau mungkin Bapak Ibu sudah memasangkan drive di laptopnya, silahkan juga langsung dimasukkan ke drive saja gitu. Nah, di Mendeley Desktop ini, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang familiar dengan Mendeley Desktop.
Mendeley Desktop ini nanti banyak fiturnya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin memasukkan all file-file gitu nggih, mungkin Bapak Ibu terbiasanya langsung all dokumen. Nah, alangkah baiknya nanti Bapak Ibu bisa membuat folder terlebih dahulu untuk membuat rak-rak yang bagus begitu rapi sesuai dengan kata kunci atau mungkin dengan artikel yang mau Bapak Ibu buat gitu. Nah, nanti silahkan di pojok kanan ini Bapak Ibu. Di pojok kanan ini ada bagian create folder. Nah, create folder ini silahkan Bapak Ibu buat nama foldernya, cukup diklik saja, kemudian langsung buat contohnya webinar berapa nih? Misalkan 27 ini kita. 27 ya Pak ya, Ya. 27. Oke, terima kasih Bapak. Oke, 27. A. Nah, selanjutnya nanti tinggal di enter saja Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu sudah membuat folder, gitu, membuat rak, gitu nggih. Silahkan Bapak Ibu naik ke bagian atas, lalu gunakan yang namanya add. Nah, add di sini Bapak Ibu bisa memilih yang segitiga. Kenapa? Karena nanti ada pilihannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih by files, by folder, atau entry manually. Nah, kalau masukin manual itu biasanya Bapak Ibu mau masukin buku yang sudah lawas, tidak ada di online, hanya cetak, atau mungkin report, atau undang-undang, web page, halaman gitu ya. Misalnya Bapak Ibu mengambil dari UNESCO, penyampaian dari UNESCO di daring gitu kan. Itu Bapak Ibu silahkan masukkan di bagian entry manually gitu. Semisal Bapak Ibu mau masukkan referensi yang sudah berupa file, nanti bisa milih antara add file atau add folder. Contohnya, add files. Nah, add file di sini nanti dia otomatis akan membuka gitu ya, menunjukkan gambar filenya. Nanti Bapak Ibu bisa turun ke bawah, coba kita cari. Ya, di sini sudah membuat folder gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu cukup klik satu satu kali di salah satu file, kemudian Ctrl A. Itu jadi tidak perlu harus satu persatu diklik gitu. Silakan klik satu kali aja di salah satu file, kemudian Ctrl A, lalu open Bapak Ibu. Nah, dia otomatis akan masuk, akan file-file yang sudah Bapak Ibu download tadi akan masuk di dalam Mendeley-nya Bapak Ibu. Begini tampilannya, gitu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau memilih yang add folder di sini, Bapak Ibu cukup klik aja. Nah, tampilannya di sini adalah menunjukkan folder mana yang mau dimasukkan. Contohnya, kita coba cari mana ya. Ya, di sini mungkin. Nah, di sini ada foldernya Bapak Ibu. Gitu. Kalau misalkan ternyata di folder yang Bapak Ibu ingin dapatkan itu ada di dalamnya folder tersebut atau subfoldernya, cukup klik saja anak panahnya, nanti baru uh, lihat turunan foldernya. Gitu. Coba di sini. Oke, ada tidak? Oh, tidak ada. Coba di sini ya. Referensi camp kita oke kan. Nah, nanti otomatis masuk. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa memilih add files atau add folder itu lebih gampang. Kemudian ada juga caranya add entry manually Bapak Ibu. Nah, add entry manually ini Bapak Ibu bisa memasukkan misalkan buku, ada book section, misalnya per bab gitu ya. Kemudian ada generik, ada report, statute, kemudian ada newspaper, web page kayak gitu. Nah, silahkan itu Bapak Ibu bisa masukkan sesuai dengan referensi yang ingin Bapak Ibu ambil. Jadi, referensi yang akan Bapak Ibu cantumkan di dalam artikelnya Bapak Ibu itu harus terintegrasi dengan Mendeley. Kalau Bapak Ibu di dalam artikelnya mencantumkan undang-undang, pastikan jangan manual, tapi usahakan masukkan datanya dulu ke Mendeley.
gitu. Contohnya, misalkan kita mau masukkan undang-undang, berarti pilihnya adalah statute. Jadi silahkan masukkan judul undang-undangnya, misalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 2024 tentang apa namanya, tentang perubahan apa gitu ya. Nah, lengkap Bapak Ibu. Kemudian masukkan autorsnya. Kalau undang-undang kan berarti lembaga yang mengeluarkan ya. Misalkan lembaganya adalah langsung Republik Indonesia atau apa tuh? Undang-undang saya DPR RI misalnya gitu. Nah, di sini Bapak Ibu pastikan jangan langsung enter, tapi klik yang institution atau organization kayak gitu Bapak Ibu. Kenapa? Nanti kalau Bapak Ibu langsung enter, otomatis dia akan terbalik. Karena melihatnya sebagai penama, nama orang gitu. Kalau dia lembaga, pastikan pilih institution atau organization. Tahunnya dimasukkan, halaman kalau ada, kemudian ke bawah. Nah, ini code, kode nomor, country, public law, silakan diisi. Kalau di Indonesia mungkin langsung ke public law numbernya berapa, country-nya Indonesia, Indonesia, public law number-nya tadi nomor 11 gitu ya. Kemudian statute number sama 11. URL-nya Bapak Ibu ngambil dari mana? Misalnya undang-undangnya dicantumkan di halaman apa? Di secara daring di web gitu silahkan masukkan webnya. Kalau ada filenya, Bapak Ibu bisa tambahkan dulu add files, kemudian baru perbaiki metadatanya atau seperti ini, masukkan satu persatu, baru kemudian add file gitu. Nah, karena undang-undang itu tidak punya doi, maka tidak perlu diisi, cukup ini saja, undang-undang, nama, tahun, misalnya 2024. Nah, teks abstrak, teks outer keyword tidak perlu, kode kalau dia ada kodenya, misalnya kode XX berapa gitu ya, kode nomor berapa undang-undang itu. Kode number beda dengan nomor ini ya Bapak Ibu. Jadi ada kode number sendiri, biasanya di sebelah kanan atas. Lalu public law number, search. Ini searchnya tidak harus diisi. Kemudian statute number berapa, URL-nya silahkan diisi gitu. Setelah diisi semuanya, Bapak Ibu silahkan save. Nah, ini. Nah, kalau misalkan manual, Bapak Ibu, otomatis di bagian publish in itu tidak akan terisi. Dia akan kosong. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memasukkan semua referensinya, usahakan yang selanjutnya adalah men-screening secara cepat metadata mana yang masih terlihat kosong. Metadata atau data itu adalah, contohnya adalah author yang perlu diisi atau wajib diisi, khususnya untuk jenis artikel adalah author, kemudian title, lalu ada tahun, ada publish in. Kalau ini edit ini maksudnya adalah eh, waktu terbaru gitu. Kita masukkan Waktu di mana pembeli. dia ditambahkan. Ya, betul. Nah, nanti bisa Bapak Ibu urutkan gitu ya dari waktu terbaru yang Bapak Ibu tambahkan gitu. Nah, selanjutnya nanti kalau misalkan Bapak Ibu ternyata ada bagian data atau judul, baik nama, judul atau tahun yang masih kosong, atau biasanya Bapak Ibu menggunakan um, Skyhub, apa, Sihab gitu ya. Itu dalam mendownload paper itu biasanya judulnya akan berganti ke bahasa Rusia, Cina, atau Arab gitu ya di sini. Nah, ini perlu untuk disesuaikan kembali, diperbaiki metadatanya. Dengan cara apa? Silahkan Bapak Ibu klik. Kalau misalkan tertutup seperti ini, Bapak Ibu klik anak panah yang ada di pojok kanan ini. Sangat kecil gitu ya Bapak Ibu, silahkan diklik. Nah, di sebelah kanan ini adalah metadatanya Bapak Ibu. Ini ada metadata. Yang pertama jenisnya, judulnya,
autornya, jurnalnya, sampai ke doi-nya biasanya, atau mungkin PubMed ID-nya. Nah, nantinya semisal Bapak Ibu ada metadata yang salah atau contohnya saya ini salah ya Bapak Ibu. Terus nama penulisnya juga tidak lengkap begitu atau tidak terisi gitu ya. Ini saya coba contohkan yang salah. Ini seperti ini. Nah, kan begini ini kan tidak baik, tidak benar ya Bapak Ibu. Maka cara memperbaikinya adalah Bapak Ibu turun ke bawah, lihat ada doinya atau tidak. Kalau dia lengkap ada doinya, silahkan langsung di look up saja atau klik kaca pembesar gitu. Sampai tulisannya look up sukses. Kalau misalkan lebih enaknya, lebih simpelnya adalah Bapak Ibu tinggal klik kanan, kemudian update details. Dia otomatis akan mengupdate apa metadata ini asalkan ada doinya Bapak Ibu. Nah, semisal doinya itu kok tidak ada, coba kita turun, kita hapus doinya. Nah, semisal kok tidak ada doinya, Bapak Ibu, kita coba ya, coba praktekkan update detail. Nah, ini ada enggak? Nah, ini masih ada doinya. Ini menunjukkan bahwa doi ini benar-benar bisa digunakan. Kadang bisanya failed atau kesalahan pada doi. Entah kesalahan tulisan, entah apa gitu, sehingga ketika Bapak Ibu look up itu bermasalah, ada gambar silangnya. Ketika Bapak Ibu klik kanan juga open update detail itu juga bermasalah gitu ya. Jadi tidak bisa diperbaiki metadatanya. Maka Bapak Ibu silahkan klik lagi dokumennya, klik dua kali Word-nya, klik dua kali filenya gitu. Kemudian Bapak Ibu silahkan mencari doi-nya di dalam paper ini. Gitu. Nah, doi itu biasanya letaknya ada di atas, di kiri, atau di kanan, di tengah-tengah ini, gitu ya, di bawahnya judul penulis gitu, atau posisinya ada di paling bawah. Biasanya dia letaknya ada di halaman pertama, Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu mencari scrolling gitu ya, di halaman pertama posisi doi-nya ada di mana. Kalau Bapak Ibu menemukan doi-nya, silahkan di copy saja. Di copy, kemudian pastekan di bagian doi. Oke. Setelah itu di look up Bapak Ibu. Look up adalah kaca pembesar di sebelah kanannya. Ini ya. Ya. Oke, look up sukses. Kalau warna hijau artinya metadatanya ini berhasil diperbaiki, berhasil diperbaharui gitu. Terus kalau misalkan dia nggak ada doinya tapi ada PubMed ID-nya, silakan PubMed ID-nya angkanya itu dimasukkan di bagian ini. Di sini kemudian sama eh, look up juga gitu Bapak Ibu. Kalau ternyata eh, apa namanya doinya error di artikelnya juga tidak mencantumkan doinya gitu ya. Cara gampangnya adalah skip buang Bapak Ibu. Karena kalau terlalu lama di situ kita akan tertinggal, akan terlalu lama juga melakukan hal yang lain gitu ya. Kita akan mencari referensi lainnya pengganti dengan referensi itu gitu. Ya, karena doi ini adalah sangat penting, identitas paper adalah sebuah hal wajib yang harus ada di dalam artikel jurnal gitu. Jadi kalau ternyata di halaman apa di papernya kok tidak nampak doinya gitu ya, alangkah baiknya di skip saja, kita cari referensi lain gitu. Nah, silahkan Bapak Ibu cukup scrolling cepat saja. Kalau ternyata ini ada yang kosong, silahkan coba diklik. Kemudian update detail, klik kanan, update detail. Kalau semisal Bapak Ibu menemukan nih sebuah masalah, ketika diklik, terus kemudian mendelingnya tertutup, itu menunjukkan bahwa file yang Bapak Ibu klik itu, filenya itu crash atau error yang tidak bisa diapa-apakan lagi. Kenapa? Karena kalau diklik, otomatis mendelingnya akan tertutup. Nah, caranya adalah Bapak Ibu harus menghapus file error itu
namun tidak bisa klik secara langsung. Bapak Ibu harus mengarahkan eh, kursor ini ke bawahnya file error tadi atau di atasnya file error. Kemudian tekan kontrol, Bapak Ibu arahkan kepada file error itu. Jadi dua dua apa namanya? Dua referensi ini akan kehapus gitu. Setelah itu klik kanan, kemudian delete dokumen. Nanti dia akan masuk di bagian trash ini ya. Nah, di bagian trash ini ada ini adalah file-file yang error itu terbuang gitu Bapak Ibu. Nah, kalau dia ternyata kena nih, coba coba lihat ya, misalkan nih, ini kan dua file yang saya hapus. Yang satunya error, yang satunya masih bisa nih kita selamatkan. Gitu. Bapak Ibu memang harus mengambil ulang atau Jadi ntar misalnya apa dan gimana kita tahunya mas bahwa file itu error mbak indikatornya. oh indikatornya memang ketika Ibu klik file itu, jadi ketika Ah, Ibu klik file itu, dia otomatis Mendeley-nya akan tertutup. Jadi klik file itu misalkan nih, biasanya yang pertama adalah file itu ada kosong di bagian judul atau title atau publish. Kemudian saat kita klik itu langsung Mendeley-nya tertutup. Jadi dua itu. Biasanya akan ada kosong di bagian author atau judul ataupun publishernya. Dan ketika Ibu klik, dia langsung akan ke close Mendeley-nya gitu. Nah, itu maksudnya apa eh, aplikasi Mendeley itu terputus atau yang metadata itu yang kosong mbak. yang ke close adalah Mendeley-nya Ibu. Jadi langsung tertutup. Ini mohon izin, coba saya cari ya. Ini Contohnya ada coba. kebetulan ini belum ada yang error nih Bapak yang Ibu. Nah, ini belum ada nih. Saya belum ada contohnya begitu nih. Kayak analisis itu apanya kosong publishnya. Yang mana Ibu? Eh, Ini ya. Nah, ah, ini karena ini bukan apa namanya, bukan artikel tapi report, oh, laporan. Ya, ini oh. biasanya ditambahkan secara manual gitu. Kalau ditambahkan manual kayak buku, kemudian report ataupun yang lain, biasanya publish ini akan kosong seperti ini. Ini kan penambahan manual gitu ya. Nah, tapi ketika diklik dia nggak ke close Mendeley-nya. Jadi Mendeley-nya nggak ketutup gitu, nggak ketutup Oh, berarti otomatis. kita publisher yang kita tambahkan sendiri kalau manual boleh bisa nggak Bisa mbak? juga, nggih, publishernya, semisal nih Ibu mau menambahkan di bagian mana ya? Oke, ini nggak ada publishernya, coba di bawahnya. Nah, ini buku nih. Ini kan saya tambahin nih publishernya. Sudah ada di Oke. metadata saya, gitu ya. Cuman, ini kan publishernya. Nih, Sage Publication INC. Cuman, ini ternyata ketika di dalam data ini, publish in-nya, dia nggak muncul. Sage-nya tadi, Sage Publication-nya tadi nggak muncul. Yang penting adalah metadatanya ini terisi. Gitu. Kalau yang ketika Ibu menambahkan add entry manually di sini ya. Ketika add entry manually, coba saya contohkan lagi book search book coba ya. Contoh, contoh autornya misalkan oke, enter. Kemudian oke. Nah, terus ke tahun 2025 halaman bukunya 1 sampai 1000 atau 1000 halaman gini aja. Lalu abstrak, teks, character, keyword itu kita lewati. City-nya misalkan di New York. Lalu edisinya dia edisi kelima misalkan. Editornya nggak harus diisi. Kalau mau diisi boleh. Publishernya adalah misalnya Taylor in Francis. Nih. URL-nya misalkan dia dalam bentuk e-book boleh dimasukkan juga gitu. Terus kemudian yang perlu ditambahkan adalah ISBN. Pastinya buku memiliki ISBN. Nah, silahkan bisa ditambahkan 1, 2, 3, 4, bla bla bla. Kalau dia punya doi, boleh juga ditambahkan malah lebih bagus. Kalau nggak ada,
Cukup ISBN-nya saja. Setelah itu kita save. Coba perkecil, kita urutkan dengan waktu terbaru. Oke, mana nih? Nah ini, Zahra Rahma Aulia contoh nih. Tadi kita sudah menambahkan di bagian publishernya. Publishernya adalah Talent and Francis. Tapi di bagian tabel ini, tabel publisher publish in-nya ini kosong. Nah, ini tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Yang penting adalah metadata. Metadata di sebelah kanan ini terisi dari judul sampai publishernya bahkan maupun ESBN-nya begitu. Kecuali itu artikel references. Nah, kalau artikel references itu usahakan semuanya dari judul, kemudian penulis sampai publisher itu harus terisi di sini. Gitu. Metadata pun juga sama, harus terisi juga. Apalagi doinya. Gitu, Ibu. Gimana, Ibu? Kalau seandainya ini kan nanti masuk ke daftar referensi daftar pustaka artikel kita gitu Iya, ya. betul, Nah, betul. kalau nggak ada tampil di Mendeley Publisher-nya ini nanti di Tetap daftar tampil. pustaka gitu tetap ada publisher. Ada, Ibu, tetap tampil. Gitu. Oh, Iya, iya. coba ya kita contohkan ke references, kemudian insert go to Mendeley, kita coba citasi ini. Oke, kita coba insert bibliografi. Nah, di sini tampil Oh, nama muncul ya. penulis, buku, judul bukunya, karena dia edisi kelima, 5, kemudian ini adalah nama kotanya, lalu publishernya adalah Taylor and Francis. Jadi tetap nampil di situ. Ya, Gitu oke. ya, Bu ya. Yang Yang penting penting di adalah metadatanya ada gitu ya. betul, yang penting metadatanya ada terisi begitu. Karena nanti bibliografi akan mengecek pada bagian metadata gitu. Oke, ya. Itu Ibu. Oke? Ya. Iya, siap Ibu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi hal seperti ini silakan Bapak Ibu scrolling cepat. Jadi nggak perlu harus satu persatu Bapak Ibu cek gitu ya. Cukup yang bagian mana yang kosong saja. Kalau ternyata oh ini ada yang kosong misalkan, baru Bapak Ibu perbaiki. Kalau udah terisi semua berarti udah selesai, clear kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah, yang kedua adalah misalkan Bapak Ibu ingin mengecek duplikat. Sebenarnya Mendeley ini secara umum, ketika Bapak Ibu di folder itu, Bapak Ibu menginput 2 kali, dia otomatis akan tertumpuk. Jadi nggak akan keduplikat judul yang sama itu akan terdetek 2 kali itu biasanya nggak. Namun ada mungkin case-case muncul, ada masalah-masalah muncul. Ternyata terdetek di folder yang lain dan sebagainya. Bapak Ibu bisa mengecek juga di bagian tools, kemudian check for duplicates. Nah, kalau di sini ya, kalau saya klik all dokumen, ini ada 268 set tuh, yang terkonfirm apa namanya terduplikat. Nantinya Bapak Ibu tinggal klik pada bagian confirm merge, ini tinggal diklik-klik aja. Oh ini digabung, ini sama gitu. Karena bisa jadi judul yang sama itu terbaca di folder yang lain, Bapak Ibu. Kalau misalkan saya buka di salah satu folder ya, kemudian saya klik tools, check for duplicate, tulisannya akan muncul no duplicate found. Tidak ada yang terduplikat. Walaupun saya menambahkan file yang sama itu 2 kali gitu Bapak Ibu. Contohnya ini di webinar 27A itu kan tadi saya menggunakan add files dan add folder dengan file yang sama. Check for duplicate, dia tulisannya adalah no duplicate fonts. Artinya di dalam folder ini tidak ada file yang terduplikat. Tapi ketika Bapak Ibu klik all dokumen nantinya bisa saja ada file yang terduplikat karena dibaca di folder yang lain gitu. Karena pernah muncul di folder yang lain itu bisa saja seperti itu Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu klik pada bagian check for duplicates. Nah, di sini tinggal confirm merge aja gitu. Confirm merge, gabungin gitu aja Bapak Ibu ya. Oke, dari Mendeley ini Bapak Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
sebelum kita berlanjut ke Grammarly. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, kita lari ke Mbak mau nanya. Iya, Ibu. Kan tadi di Mendeley-nya kita buat per folder gitu. Asumsi Iya. gini, kayak saya ada satu artikel misalnya. Mm-mm. Apa foldernya 6 artikel yang keyword saya kemarin itu tentang apa? Gender gitu ya. Mm. Uh, Gender saya buat. Nanti pas memindahkannya di Insert Citation itu by system bisa nggak kita? Maksudnya nggak manual kita masuk ke Word, bisa nggak? Oh, bisa. Ibu mau nanti mau citasi kan? Ah ya, untuk Ya, citasi. bisa nanti. Nah, Gampang. kebetulan ini di dalam satu folder tuh disitasi semua di body text-nya gitu. Oh, ini di dalam satu folder, lalu Ah, disitasi semua. nah ya, Nanti kalau citasi kan mengikuti kalimat mana nih yang mau kita ambil gitu kan ya, Ibu ya. iya Jadi benar. mungkin Ah, pertama yang dimaksudkan, Ibu bisa membuat folder ini berdasarkan keyword, bisa juga secara ya, umum. ya. Gitu. Misalnya Ah, contohnya artikel apa gitu. Nanti semua keyword itu bisa masuk. Atau membuat sub keywordnya. Jadi ini adalah eh, folder besarnya. Nanti Ibu hmm, bisa menambahkan menambahkan folder lagi, folder anaknya, anak foldernya. ah, Per keyword bisa juga, misalkan K1, ntar masukkan file yang eh, keyword pertama, kemudian keyword kedua dan sebagainya. Nanti hmm, ketika Ibu di Mendeley gitu, ah, kan nah, itu biasanya di digital writing. Ketika ibu ah, nanti di Mendeley, ibu membuat kalimat nih, bla 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 bla. Ini coba hmm, kayak gini kan, perlu hmm, mensitasi. ya, Hasil kalimat itu kan kita ambil dari referensis kan, dari ya, sini. Misalkan kita ambil dari sini, kita copy nih, kemudian pastekan di Mendeley gitu. Nah, setelahnya ibu kan harus insert citation. Ini insert citation, go to Mendeley, dia akan membaca bisa di folder yang ibu buat, bisa juga ibu mengalihkan ke all dokumen hmm, gitu. Jadi nanti dia akan tetap membaca file ibu di mana kalau walaupun ibu membuat folder terpisah, hmm, itu bisa dibaca. ya, Tuh, nanti ada caranya di digital writing. Nah, ini hmm, contohnya adalah saya contohkan ketika Ibu go to Mendeley, otomatis dia akan mengarahkan kepada file yang Ibu tadi copy tulisannya atau Ibu buka filenya. Langsung klik hmm, cite aja. Dia akan mendeteksi, oh ini file ini. Gitu. ya, Jadi otomatis referensi yang Ibu kumpulkan kemarin, Ibu jadikan satu, ini bisa hmm, digunakan, semuanya bisa digunakan gitu. Asalkan hmm, nanti menaruhnya disesuaikan dengan kalimatnya gitu. Kan nggak hmm, semuanya nanti kita, atau mungkin asal citasi kan nggak mungkin ya. Oh, misalkan di file, di artikel ini, ternyata yang cocok untuk kita ambil kalimatnya adalah pada poin eh, apa nih pada poin grab neural network kayak gitu. Ini berhubungan dengan paper kita bisa ambil hmm, itu kayak gitu Ibu. ya, Itu ya. bisa terjadi gitu. Berarti folder yang kita gunakan di Mendeley itu memudahkan kita menjadi artikelnya gitu ya. Iya, memudahkan kita dalam digital writingnya mencari Ya, ya. referensi yang sesuai gitu nanti untuk menempelkan citasi. Jadi kalimat yang udah kita buat nih, gitu kan, Hmm, kalimat kita udah buat, kita dukung dengan hmm, tulisan orang lain. Nah, kita ambil ya, tuh dari Mendeley, tulisan orang lain kita ambil dari Mendeley, kita copy, kita bawa ke Word, gitu kan, kita citasi tulisan ya, si, si penulis itu kita citasi si penulis itu gitu Ibu. oke. Ya, makasih Mbak. Oke, siap. Nanti Ini prakteknya waktu digital writing. Oke, ya, Kalau sekarang Mendeley dulu Ibu ya, fokus oke. mengumpulkan referensi tadi, Ya, pindahkan ke Mendeley-nya gitu nggih. tadi. Ya. Mbak Bibi bisa dibantu praktikkan tadi untuk sitasi dan menulis daftar pustaka. Nah, citasi sama praktek ini nanti sebenarnya masuknya di digital writing Ibu. Oh gitu ya. Iya, Ya, nanti oke. apa namanya kita fokusnya di sini dulu Oh ke iya iya. penggunaan tools dulu. Untuk Ya ya prakteknya itu ya. lebih enaknya waktu digital writing ya. Ya ya ya. Oke. Oke, siap Baik. Ibu. Oke. Nanti kita besok akan praktek digital writing di di sesi kelima. Ya ya. Untuk Mendeley ini Ibu
apakah ada kesulitan dalam memasukkan filenya, kemudian em, metadatanya, begitu? Ada kesulitan? Tidak ada? Jelas, Mbak. Oke, sudah jelas. Baik. Kita beralih ke Grammarly dulu ya, Bapak Ibu. Mendeley sudah, kita beralih ke Grammarly. Bapak Ibu tadi sudah memasangkan add-in Grammarly di bagian Word-nya. Mungkin Ibu bertanya kenapa, ada mungkin yang bertanya kenapa harus di Word. Saya sudah punya Grammarly yang ada di desktop. Pertama, ketika Bapak Ibu memasukkan Grammarly yang ada di Word ini akan meringankan beban laptopnya Bapak Ibu. Jadi kalau Grammarly dipasang di desktop, dia akan terus run di semua di semua aplikasi dan itu akan membuat berat laptopnya Bapak Ibu. Jadi kalau itu dipasang di Word-nya saja, dia otomatis bekerjanya hanya di Word, gitu nggih. Terus yang kedua, tampilannya akan lebih nyaman Bapak Ibu. Kenapa? Ketika Bapak Ibu mempunyai tulisan yang dalam bahasa Inggris, saya coba contohkan, Bapak Ibu tidak perlu memindahkan bolak-balik memindahkan begitu ke Mendeley-nya, kemudian pastekan di sana gitu ya. Saya coba contohkan. Nah, di sini, misalkan ini adalah ada artikel Bapak Ibu yang sudah dalam bahasa Inggris. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa gunakan itu, klik Grammarly-nya, kemudian apa namanya open Grammarly, lalu login. Ya, di sini saya coba contohkan lagi, Bapak Ibu open Grammarly, kemudian login. Jadi Grammarly ini memudahkan Bapak Ibu untuk memperbaiki tatanan kalimat yang sudah dalam bahasa Inggris. Gitu. Oke, bentar nih saya close dulu. Ya, untuk Bapak Ibu login, nanti kalau misalnya sudah punya akun atau belum punya akun atau sudah pernah memasangkan akunnya, kemudian mau berganti ke yang premium, silahkan Bapak Ibu klik login with different account. Gitu. Nanti silahkan masukkan bagian username, bagian email, dan passwordnya di atas. Tapi kalau Bapak Ibu masih yang menggunakan akun biasa, Bapak Ibu bisa gunakan continue with Google. Menggunakan email pribadinya Ibu saja. Lalu nanti silahkan open Grammarly. Nanti biasanya di atas itu akan muncul open link gitu ya. Langsung klik saja open linknya atau open Grammarly, silahkan diklik di bagian atas ini. Lalu tandanya akun Grammarly yang sudah masuk, itu ada muncul kedip-kedip di dalam Word-nya. Entah berwarna orange atau berwarna pink seperti ini. Nah, itu akan kedip-kedip, otomatis Grammarly akan masuk Bapak Ibu. Akun Grammarly akan masuk. Nah, kalau akun Grammarly yang standar atau yang biasa begitu ya, tools yang Bapak Ibu bisa gunakan hanya terbatas pada correctness and clarity saja. Nah, kalau misalkan dia apa namanya? Kalau yang premium, kebetulan ini saya membeli yang premium, itu Bapak Ibu bisa menggunakan dari correctness sampai delivery. Ini ada 4 ini Bapak Ibu. Ada correctness, clarity, engagement, and delivery. Dalam menggunakannya, pertama Bapak Ibu harus mengatur dulu di bagian adjust goal. Ya, yang kita harus lakukan adalah mengatur pada bagian adjust goal atau pada bagian anak panah ini. Anak panah ini silahkan klik adjust goal-nya. Kemudian audience, Bapak Ibu ganti ke expert. Formality, Bapak Ibu ganti formal, domainnya akademik. Alasannya adalah karena ini artikel ilmiah, artinya nanti bahasanya pun harus disesuaikan dengan audiensnya. Audiensnya kan rata-rata juga dari bidang akademik gitu nih. Kita klik pada bagian expert. Formality-nya karena penggunaannya bahasa formal, maka pilihnya formal. Domainnya akademik. Jadi untuk perbaikannya dia akan menyesuaikan pada set goal-nya gitu Bapak Ibu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu yang menggunakan MacBook, biasanya letaknya adalah di pojok kanan ini. Pojok kanan kecil, di situ ada anak panah, silahkan diklik. Bisa sesuaikan.
Kalau yang tone dan sebagainya itu tidak perlu di, dipilih begitu nggih. Nah, selanjutnya setelah sudah mengatur pada bagian adjust goal, lalu langkah selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa gunakan itu ketika apa namanya artikel Bapak Ibu nantinya sudah dalam bahasa Inggris. Gitu. Nanti correctness ini semua otomatis papernya Bapak Ibu akan dideteksi secara otomatis oleh Grammarly itu di bagian all issue. Nah, pertama mungkin fungsinya adalah correctness-nya dulu. Correctness itu fungsi Grammarly adalah memperbaiki dari kosakata penggunaan tata bahasa penggunaan apa namanya katanya dalam bahasa Inggris ada typo atau tidak, titik koma, spasi begitu ya. Dia akan memperbaiki, mengkoreksi grammar yang digunakan dalam tulisannya Bapak Ibu. Kemudian ada clarity. Nah, clarity ini bertujuan untuk membantu Bapak Ibu dalam em, memudahkan tulisannya Bapak Ibu itu lebih dipahami. Jadi kadang kita menuliskannya itu kalimat-kalimat itu mendayu-dayu, terlalu panjang begitu ya. Menunjukkan berulang-ulang padahal intinya sama. Nah, sehingga clarity ini memudahkan kalimatnya Bapak Ibu mudah dipahami to the point. Itu tidak terlalu bertele-tele begitu, langsung to the point pada intinya. Lalu engagement ini memudahkan atau memberikan variasi kata dalam bahasa Inggris gitu. Kalau Bapak Ibu di dalam tulisannya Bapak Ibu terlalu sering menyebutkan kata important, maka si engagement ini pada bagian Grammarly itu akan memberikan pilihan yang lebih menarik lagi, agar lebih efektif lagi. Misalkan important ini kita ganti kepada esensial gitu. Tapi maknanya yang pilih makna yang sama dengan important, yang lain sebagainya gitu. Jadi kata-kata yang kita gunakan di dalam bahasa, di dalam tulisan kita itu tidak membuat orang bosan dalam membaca gitu. Jadi Grammarly akan membuat tulisan-tulisan kita itu tidak mudah bosan begitu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya adalah delivery. Jadi delivery ini membantu menyesuaikan. Jadi makna dari kalimat itu biar bisa tersampai. Pesan yang Bapak Ibu tuliskan di dalam kalimat-kalimat itu bisa sampai kepada si penulis. Sorry, ke pembaca. Artinya delivery ini akan mengkoreksi ini. Semisal kalimatnya Bapak Ibu ternyata kok ada predikat yang kurang, subjek SPOK-nya masih kurang, kemudian kurang jelas dalam yang dimaksudkan seperti apa. Biasanya Bapak Ibu menggunakan kata this. Kadang kita terbiasa hal ini dikarenakan data ini diambil dari bla bla bla. Hal ini eh, oleh karena ini dan lain sebagainya. Kata ini this. Kata this itu dibaca oleh Grammarly ini masih kurang jelas, ambigu. Ini yang ditunjukkan itu yang mana gitu. Contohnya di sini ada this research. Ini kan tidak ada perbaikan ya, penelitian ini kan tujuan apa sudah jelas. Ini yang dimaksud adalah kepada penelitian. Tapi the study conclude bla 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 ini kan kata this ini masih uh, kurang jelas gitu. Itu apa namanya Grammarly akan mendeteksi Bapak Ibu. Jadi kalau delivery ini biasanya rata-rata Bapak Ibu diminta untuk menuliskan ulang, rewrite, menuliskan ulang kayak gitu nggih. Kenapa? Karena pasti ada kalimat yang janggal atau kata-kata yang janggal yang tidak nyambung dengan kalimat sebelumnya atau tidak sesuai pemaknaannya. Gitu. Nanti diminta untuk menuliskan ulang Bapak Ibu. Nah, Grammarly ini Bapak Ibu silahkan gunakan itu di akhir. Jadi ketika papernya Bapak Ibu sudah jadi dalam bahasa Inggris, itu untuk menggunakan ini silahkan di akhir saja. Gitu. Kalau kata Pak Jud, daftar dosa itu selesaikan di akhir. Sekarang tuliskan senatural mungkin apapun yang Bapak Ibu ingin tuliskan di dalam paper itu, tuliskan saja. Nanti ditranslatekan ke bahasa Inggris, baru si Grammarly ini akan perbaiki. Gitu Bapak Ibu. Nah, dari kedua ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu penggunaannya.
kalau hari ini mungkin masih sebatas praktik dulu pemasangannya, Mendeley sama Grammarly, tapi saya menyampaikan bahwa dari sini Bapak Ibu biar lebih familiar dulu dengan penggunaan Grammarly yang ada di Word maupun yang ada Mendeley juga yang ada di desktopnya Bapak Ibu, begitu. Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mbak, ini Iya Ibu. mau tanya lagi. Nah, apa pengalaman saya Grammarly itu kalau ada kalimatnya yang dalam bentuk passive voice, Heeh. pasif, selalu dia tegur. Apakah di di tulisan ilmiah itu kalimatnya harus kalimat aktif gitu? Nah, menarik ini Bu pertanyaannya. Jadi kalau Ibu atau Bapak Ibu menemukan ada masukan untuk passive voice diganti ke active voice gitu ya. Ya, Nah, itu gitu. dismiss saja Ibu. Klik gambar kotak sampah kecil di atas. Coba saya tunjukkan ya. Nah, sebentar. Mana ya? Oh, sorry. Ya. Nantinya, semisal nih, Bapak Ibu ternyata menunjukkan itu adalah passive voice, diminta Hmm, untuk menjadi active voice. Oh, enggak ya, dong, kan ini penelitiannya sudah lampau, misalnya gitu ya. Kan kita ya. melaporkan hasil penelitian kita, menunjukkan bahwa hasil penelitian kita seperti apa. Nah, tinggal Bapak Ibu dismiss saja. Ini ada gambar kotak sampah di sini. Silahkan klik gambar kotak sampahnya. Dismiss a suggestion. Itu dihapus saja, diabaikan gitu. Dia akan tidak akan merubah apapun di dalam tulisan kita. Begitu, Hmm, Ibu. Gitu. Kemudian, dismiss ini juga berlaku ketika perbaikan itu sudah masuk ke tahap bagian bibliografi atau daftar referensi. Nah, nantinya itu untuk daftar referensi jangan diapa-apain ya Bapak Ibu. Di skip saja. Kalau ada perbaikan contohnya impact kayak gini jangan diklik juga. Karena nanti ketika Bapak Ibu merubah daftar merubah atau memperbaiki Grammarly yang ada di daftar pustakanya Bapak Ibu, otomatis ini referensinya bukan lagi menjadi Mendeley desktop tapi manual gitu. Jadi yang daftar pustaka kayak gini silahkan dismiss saja, abaikan saja. Kalau ada perbaikan-perbaikan yang ada di daftar pustakanya. Begitu nggak Ibu? Nah, kalau secara formal gitu, maksudnya Nggih? artikel ilmiah itu apakah selalu dalam bentuk aktif, kalimat aktif, Mbak? Karena kita bahasa Indonesia kadang suka pakai kalimat pasif kan tanpa sadar itu. Iya, betul Ibu. Jadi kalau di artikel jurnal itu kita bisa eh, jadi tidak ada patokan resminya nggih, tapi rata-rata kita menggunakan passive voice. Tapi kalau memang itu apa namanya diharuskan menggunakan active voice juga tidak menjadi masalah gitu Ibu. Iya, Jadi itu oke. melihat dari apa namanya tulisannya sendiri gitu. Ya, kadang-kadang kan kalau ketika kita mau ambil sarannya dari si Grammarly itu, Hmm. ya minta subjeknya siapa gitu kan. Kadang Nah, kayak gitu. Bingung, oh iya juga ya gitu. ya betul. Kadang ya itu biasanya menuliskan ulang. Ada kejanggalan dari kalimat itu. Ah iya, ya suka Gitu. gitu kan. Nggih. Ah, Jadi itu iya. perlu kita lihat kembali kalimat sebelumnya dan kalimat itu sendiri nyambung atau tidak gitu. Kalau tidak Hmm. nyambung silahkan dituliskan ulang. Takutnya kan ada miss ya, ada miss dari kalimat sebelumnya dan kalimat itu gitu kan. Nah, usahakan Hmm. itu disambungkan gitu. Makanya kenapa kok ada tulisan rewrite, tuliskan ulang frasa ini dan sebagainya. Ada mungkin ada subjek yang tidak jelas gitu-gitu. Biasanya akan muncul seperti itu. Gitu, Ibu. Ya, ya, makasih Mbak Dewi. Nggih, sami-sami, Bu. Untuk sepertinya ini kalau saya melihat dari Bapak Ibu semuanya sepertinya sudah bisa dalam penginstalan Mendeley. Atau ada Ibu Lis? Kak Wiwi mau tanya, mohon izin. Boleh, Bu. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalau ini kan dikasih link untuk Mendeley yang desktop ya. Nah, apakah Nggih. setelah kita sudah nggak ikut ini lagi, udah selesai, itu akan ditarik lagi atau kita bisa pakai selamanya? Oh, Itu yang dipakai pertama. dipakai selamanya Ah, aja, Bu. Langsung saya jawab. terus sama ini, kalau saya punya yang awal, Mendeley yang manajer ya, Hmm. itu kan ada di
komputer saya semuanya. Nah, itu nggak kenapa-kenapa kan? Karena kemarin error tuh yang saya pakai lama. Saya Hmm. tanya ke Pak Novan, oh nanti pas acara di Zoom aja bisa ditanyakan gitu. Oh, yang mana Ibu? Sekarang Boleh ditunjukkan mungkin di share screen. sudah terjawab kok. Oh, Karena saya nggak ada PDF-nya, nggak muncul-muncul gitu. Makanya oh gitu. mau narik ininya, apa namanya, narik filenya kayak gitu. Nah, sekarang sudah ada solusi, alhamdulillah udah bisa. Terus Oke. apa lagi ya? Oh, Solusinya apa grammar Ibu? solusinya pakai yang sekarang. Yang Mendeley desktop ya Bu ya. Nah, ya lebih enak. Ini saya kalau misalnya, nah ini kan di gambarnya Mbak Biwi kan ada jurnal-jurnal yang di tengah nih. Kalau misalnya itu dipindah ke folder itu bagaimana caranya? Oh, Semua. iya, baik. Oke, ini mohon izin saya jawab ya Bu ya. Ya, Yang pertama tadi pertanyaan tadi apa Ibu? Mohon izin saya lupa. pertanyaan yang pertama yang punya saya kan yang lama. Mm-mm. Sekarang sudah baru, saya Oke, udah bisa baik. pakai. Siap. Apakah Oh, tunggu? yang ini, link ya. Jadi kami kan memberikan link apa Mendeley maupun Grammarly itu bisa digunakan selamanya. Jadi monggo bisa disimpan Bapak Ibu. Semisal kok ternyata Ibu berpindah menggunakan desktop yang lain atau ternyata di Mendeley-nya Ibu ada error kemudian hilang, Grammarly-nya juga hilang, bisa diinstal ulang. Gitu nggak bisa download lagi, diinstal lagi kayak gitu. Monggo bisa disimpan. Yang kedua Kalau yang adalah maaf Mbak, yang ini ya. tadi Grammarly, Grammarly Premium atau bukan? Nah, kalau Grammarly ini adalah aplikasinya Ibu. Jadi kita masangkan dulu di Word-nya. Tapi untuk mengaktifkannya gitu kan perlu akun. Nah, akunnya itu bisa Ibu milih akun yang biasa, standar. Yang standar itu yang aktif hanya dua, correctness dan clarity. Kalau yang premium itu empat-empatnya aktif. Ada correctness sampai delivery. Jadi kalau kami sarankan, kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan itu, silahkan beli beli yang premium gitu bisa Sudah. di gimana Ibu? Sekarang sudah beli tapi belum Oh, dipakai. oh nggih. Silahkan login dulu nanti login di sebelah sini. Kalau kesulitan monggo bisa japri login kemudian akan diarahkan ke Microsoft Edge biasanya atau ke eh, Mozilla dan sebagainya yang browser defaultnya. Nanti Ibu masukkan username-nya. Tampilannya posisinya, aduh, sebentar saya coba login kan, nggih. Ini saya coba login with different account. Nah, nanti Ibu bisa masukkan akun, akunnya Ibu yang Ibu beli gitu, itu silahkan masukkan di bagian email gitu. Kemudian klik continue, masukkan passwordnya. Setelah itu baru login gitu. Contoh, kalau misalkan Ibu yang menggunakan standar, bisa Ibu menggunakan sign in, nanti klik emailnya Bapak Ibu, kemudian lanjutkan. Nah, dia akan terkonek dulu, menunggu dulu ya Bapak Ibu. Nah, langsung dia ada muncul kedip-kedipnya. Kalau belum muncul, berarti Open Grammarly. Nanti di bagian tools atas ini ada tulisan Open Grammarly juga. Nah, setelah Ibu klik dua-duanya di sini dan di sini, langsung Ibu ke Word-nya saja. Gitu. Kebetulan karena emailnya saya tadi yang pribadi saya itu masih uh, standar, masih umum, yang gratisan, itu yang aktif hanya dua, correctness and clarity. Dan pasti akan tertulis premium issue. Berbeda ya dengan uh, tadi ketika saya menggunakan akun yang sudah premium. Nah, kalau yang premium tadi kan nggak ada tulisan premium isunya gitu. Nah, ini kebetulan ada. Nah, ini nggak bisa digunakan Bapak Ibu. Ketika mau digunakan nanti ada tulisan try premium. Dan itu juga terbatas. Kalau yang Bapak Ibu menggunakan yang biasa itu biasanya perbaikannya hanya terbatas. Gitu, coba. Ini kan all issue-nya ada 77. Sedangkan
pada bagian premium isunya adalah 117. Jadi masih banyak tuh yang harus diperbaiki. Tapi karena kita menggunakan yang biasa, itu em, hanya bisa diperbaiki sebanyak 77 perbaikan saja begitu. Jadi monggo kami sarankan Bapak Ibu bisa membeli di e-commerce atau di tempat yang lain gitu untuk Mendeley-nya begitu. Sorry, untuk Grammarly-nya gitu Ibu. Terus kemudian ketika Ibu sebelumnya sudah menggunakan Reference Manager, itu nggih, kemudian sekarang beralih ke Mendeley Desktop, itu asalkan akunnya sama, insya Allah nanti dia akan tersinkron. Data yang ada di Reference Manager akan tersinkron di dalam desktop. Begitupun juga sebaliknya. Karena kemudian yang kedua adalah enaknya menggunakan desktop tadi, dokumennya itu nggak harus menunggu penggunaan WiFi. Jadi Ibu ketika offline, Bapak Ibu bisa membuka file-file tersebut, dalam secara offline gitu ya. Kemudian tampilannya di sini akan muncul ada gambar PDF-nya. Jadi kalau yang gambar PDF kayak gini, Bapak Ibu, nah gambar PDF ini menunjukkan eh, artikelnya atau referensinya ada di laptopnya Bapak Ibu gitu. Tapi kalau kosongan, coba saya contohkan yang kosongan. Nah, kalau kosongan kayak gini, ini menunjukkan bahwa yang Bapak Ibu masukkan hanya sebatas metadata. Jadi tidak menggunakan artikel penuhnya. Terus, kalau Bapak Ibu dari reference, Bapak Ibu menambahkan ke reference manager, kemudian di Mendeley desktopnya, Bapak Ibu di laptopnya tidak ada filenya, yang hanya yang ada itu hanya di reference manager saja, itu nanti di sini akan ada gambar anak panah ke bawah, kayak minta di-download ulang kayak gitu. Kalau di situ tampilannya ada gambar kuning gitu ya, kuning, saya lupa gambarnya kayak mana ya. Kebetulan tidak ada di sini. Gambar kuning itu menunjukkan bahwa filenya Bapak Ibu itu sudah hilang atau sudah berpindah ke folder yang lain gitu. Tadi kalau misalkan filenya apa ada gambar kuningnya di situ, gambar silang warna orange atau kuning begitu nggih. Itu ketika Bapak Ibu klik 2 kali pun juga dia tidak akan terbuka seperti halnya ke Bapak Ibu punya PDF-nya gitu. Solusinya adalah memang harus di-download ulang Bapak Ibu. Silahkan bisa di-download ulang ya gitu. Gitu, gitu Ibu. Iya, jadi ini kan masih terima kasih Iya Ibu. tambahan luar biasa. Iya. Sama kan punya saya masih campur-campur nih kemarin belum saya folder. Bagaimana Iya. caranya mempercepat pemolderan itu yang di tengah? Oh, oke. Baik Ibu. Sebenarnya kalau untuk memindahkan lagi begitu ya, memindahkan file yang sebelumnya di luar folder ke folder itu akan memakan waktu lama. Dan itu menyita waktunya Ibu. Nanti waktunya Ibu habis untuk metani tadi. Metani file-file yang belum masuk di folder. Nah, mungkin saran saya adalah Ibu bisa membuat folder baru. Tinggal ditarik. Wah, ini kenapa laptop saya nih? Oke. Saya coba ulangi. Nah, ini Mendeley saya nih crash Ibu. Mohon maaf. Saya coba tutup. Saya tutup paksa terlebih dahulu. Mbak Biwi, Ya, Ibu. Pak ini saya menemukan ini kecepatan. Ya, Jadi gimana Ibu? sebelah kanan itu kan ada edit ya, edit Mm-mm. tanggalnya. Nah, kalau tanggalnya pada saat kita masukkan dalam satu hari itu banyak satu tanggal, ya udah berarti itu satu folder masuk ke situ gitu kali ya. Terus Bisa, yang bisa. yang lain kan ada lagi nih. Nah, berarti Mm. satu
tanggal itu berarti kemarin untuk file itu. Seperti itu kali Oh, yang bisa Ibu. Contohnya seperti ini. Sebentar. Gini ya, maksudnya ya, misalnya ini tanggal Mei 2028 gitu nggak. Nah, itu bisa juga Ibu scrolling cepat atau enggak tekan kontrol, kemudian arahkan beberapa file yang mau dipindahkan begitu. Jadi tidak harus satu persatu. Kemudian tarik ke sebelah kiri, masukkan ke folder yang Ibu buat. Itu boleh gitu. Tapi kalau itu terlalu lama Ibu buat foldernya dulu aja, kemudian masukkan file baru gitu. Yang sudah ada di all dokumen itu tidak harus Ibu masukkan lagi ke folder-folder yang baru Ibu buat. Jadi kalau sudah terlanjur di luar folder, ya sudah itu tidak menjadi masalah gitu nggih. Baru sisanya Ibu buat folder baru, folder-folder lain, nanti file-filenya dimasukkan ke folder-folder yang sesuai, begitu Ibu. Gitu nggih. Tapi kalau Ibu berkenan, misalkan eh, cukup waktunya begitu, mau menambahkan sesuai berdasarkan waktu tadi. Contohnya ini di bagian waktunya ini kan 924 ini cukup banyak. Saya mau mengurutkan ke, nah, Bapak, Ibu bisa tekan Shift, kemudian arahkan kursornya ke beberapa, lalu kemudian tarik ke folder yang mau ditentukan. Kita pindahkan, kop- kembali. Nah, dia otomatis akan masuk ke ini. Jadi eh, di sini Mendeley akan mengcopy paste, mengcopy membawa ke folder yang ibu buat dan di all dokumen dia akan tetap sama posisinya. Gitu. Cuman yang membedakan adalah ketika ibu buka raknya atau ibu buat foldernya, dia akan terbaca. Oh, tadi yang sudah saya pindahkan itu yang mana aja. Begitu itu bisa Ibu. Boleh sekali mau berdasarkan waktu seperti itu. Tuh. Bagaimana Ibu? Iya, terima kasih Mbak Biwi. Oke, sami-sami. Monggo. Mbak Dewi mau tanya, Boleh Ibu, Bapak? kalau memindahkan ke Mendeley itu kemungkinan nggak misalnya kita lupa memasukkan ke double lagi gitu, mungkin nggak jadi double dia? Nah, dia Ataukah langsung otomatis otomatis, akan nggak masuk gitu kalau ke double? ya, dia otomatis akan ketumpuk, Pak. Jadi nggak akan Oh terhitung gitu. ke double. Oh Contohnya gitu. nih, Oh saya iya, ini iya. kan baru aja sudah memasukkan ini, Iya, file-file yang iya. sebelumnya. Saya coba ulangi lagi add files. Kemudian ini saya masukkan file yang sama, gitu. Open. Nah, yang terblok ini berarti kan yang eh, baru aja saya masukkan gitu. Ini yang sudah ke double 2 kali gitu. Ya, Tapi ya. ketika Bapak, aduh, klik tools, kemudian check for duplicate, pasti dia nggak akan terdeteksi gitu, karena akan otomatis gabung sendiri gitu Bapak. Oh gitu. Oh Ye, iya, ya. ye, Aman berarti ya. ye aman Bapak. Iya. Terima kasih Mbak Bibi. Ye, sami-sami. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Mbak Biwi, Ye, Ibu, saya ingin lagi Mbak. Nah, ini boleh? kan di bawahnya PDF itu kan ada file yang ada hijau-hijau sama ada bintang. Iya. Kemudian ada yang lengkap ada tiga-tiganya. Lalu ada Mm-mm. bintang itu sama nggak ada PDF-nya. Yang Mm-mm. terakhir nggak ada hijau-hijau, ada bintang tapi ada PDF-nya. Nah, itu bagaimana ini Oke. bacanya? Ya, contohnya kayak gini ya Bu ya. Misalkan Iya, yang ada PDF-nya ini. Bintang ini menunjukkan kalau Ibu menjadikan artikel ini favorit. Oh ini saya suka nih, nanti mau saya masukin ke referensi, itu bisa tandain. Ijo-ijo ini berarti aktif, Bu. Nah, pasti akan muncul ijo-ijonya sih rata-rata gitu ya. Aktif, apa namanya, Mendeley-nya, atau datanya masuk gitu. Kemudian merah-merah ini artinya adalah PDF-nya ada, muncul, tersimpan di laptopnya Ibu. Nah, kalau di bagian sini kok ternyata ada gambar unduhan kayak anak panah ke bawah gitu. Itu artinya ibu diminta untuk mendownload lagi. Biasanya itu karena dari reference manager yang tersinkron ke desktop. Kemudian di reference manager itu filenya itu tidak dimiliki di laptopnya ibu.
Jadi kalau mau membuka file tersebut, silahkan download ulang. Klik aja bagian situ. Tinggal klik anak panahnya. Kalau dia ada gambar disk, kemudian ada gambar silangnya, itu berarti menunjukkan filenya Ibu atau PDF-nya itu sudah tidak lagi, sudah tidak ada di folder laptopnya Ibu atau sudah terhapus. Dipindahkan ke folder yang lain atau sudah terhapus, begitu. Nah, kalau kosongan kayak gini yang di bawahnya ini, artinya Ibu memasukkan data ini, itu eh, Ibu hanya memasukkan metadata saja di dalam Mendeley, tidak dengan PDF-nya, gitu. Jadi kan biasanya kalau kita sekarang lebih mudah nih Bapak Ibu, misalkan pakai AI. Mau masukkan citasi, tinggal add entry manually, kemudian masukkan doi-nya saja, di lookup, kalau datanya terisi semua tinggal save. Nah, ketika di save, yang muncul itu nggak ada PDF-nya, hanya metadata saja, gitu. Kalau Bapak Ibu hanya perlu metadatanya saja, silahkan boleh diambil, monggo, gitu. Tapi kalau perlu untuk membaca papernya atau melihat, mengambil referensinya, gitu, nggih, silahkan bisa di-download PDF-nya, begitu Bapak Ibu. Begitu Ibu Lis. Bagaimana Ibu? Tapi di ijo-ijo ini abu-abu Mbak jadinya di Abu-abu kayak saya. gini ya? Itu apa maksudnya? Sebenarnya Nggak tahu sebenarnya sih nggak terlalu berpengaruh sangat sih Bu ya. Ini, jadi ini hanya menandakan bahwa ini, oh ini aktif gitu. Kalau yang ijo-ijo ini nggak terlalu berpengaruh, penting gitu Ibu. Gitu. Oh, baik-baik. Nggih. Makasih Mbak Wibi. Ya Ibu, sama-sama gitu. Ibu mau yang abu-abu bisa diganti hijau, bisa kok, tinggal ditekan dotnya ini, dia akan berubah otomatis begitu. Kayak di Oh, mark nggak. kayak gitu. Nah, mark Berarti ini menunjukkan mark as read, artinya sudah pernah dibuka, atau kalau ini menunjukkan kalau dia belum pernah dibuka atau unread kayak gitu, Ibu. baik Gitu. Mbak. Makasih. Nggih, sami-sami, Bu. Nah, Bapak Ibu, ada kendala lagi terkait Mendeley maupun Grammarly? Atau sudah cukup? Gitu. Kalau Nanti nggak ada kendala lagi ditanya. siap, baik, baik, siap. Oke, kalau begitu, di sini juga menunjukkan waktu 21.31 Bapak Ibu. Sudah setengah 10, gitu nggih. Dan dirasa sepertinya Bapak Ibu semuanya sudah mendownload Mendeley maupun Grammarly dan sudah terbiasa akses itu. Sepertinya tidak ada kesulitan. Semisal kok ada kesulitan Bapak Ibu, jangan lupa panggil kami di grup ataupun Japri. Kalau Bapak Ibu malu di grup, bisa Japri ke kami, gitu ya. Nanti kalau ada kendala bisa hubungi kami kembali. Besok kita akan masuk ke sesi keempat, Bapak Ibu. Silahkan untuk materi sesi pertama hingga sekarang bisa dituntaskan terlebih dahulu, baru nanti kita akan beranjak ke materi berikutnya. Biar memudahkan Bapak Ibu ketika materi berikutnya, nggih. Kalau ada kendala, langsung panggil aja kami, gitu. Panggil 3 kali nanti kita datang, Bapak Ibu. Gitu. Baik, mohon izin Bapak Ibu, untuk malam hari ini saya izin menutup materi pada malam hari ini. Terima kasih atas semangat yang luar biasa, atensi yang luar biasa dari Bapak Ibu. Saya mohon maaf, mewakili Mas Novan juga mohon maaf kalau kami ada kekurangan, kesalahan, dan kita akan berjumpa kembali di sesi keempat dengan materi anatomi paper. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu, Bapak Ibu dimanapun berada, jaga kesehatan, gitu nggih. Selamat beristirahat, Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Mbak Bibi. Terima Terima kasih, kasih Mbak Bapak. Bibi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Mohon izin saya menutup Zoom ini, nggih. Terima kasih.